Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya membuat syair kehidupan, membuat sebuah cerita tentang syair kehidupan Satrio Piningit. Pada konten kali ini, saya ingin menjawab sebuah tanya dari seorang kawan. Siapkah kita kalau sudah waktunya tentang tatanan baru yang akan muncul apabila Satrio Piningit itu hadir? Sebelum saya menjawab, saya sedikit ingin bercerita. Dari awal konten, selalu saya utamakan akal, budi, dan pekerti dalam mempelajari cerita-cerita, baik cerita Budak Angon, cerita Satrio Piningit, dan cerita-cerita yang lainnya. Karena kalau hanya menggunakan akal, tidak menggunakan budi, dan tidak menggunakan pekerti, akan timbul suatu pandangan lebih condong kepada sebuah nilai tanpa makna. Dalam menjawab tanya, siapkah kita apabila benar terjadi adanya tatanan baru dalam sebuah kehidupan? Dalam pandangan saya, selama tatanan itu bisa diterima oleh akal, bisa oleh budi, bisa oleh pekerti, kenapa tidak? Kadang dalam sebuah pandangan itu adalah tatanan baru, tapi dalam sudut pandang yang lain itu adalah pemaksaan atau bersikap seperti tidak peduli dengan keadaan. Jadi pengertian dari sebuah tatanan yang disebut dengan tatanan baru dalam menata kehidupan yang jelas harus bisa diterima secara akal, budi, dan pekerti. Karena saya sering mendengar, juga melihat banyak orang berbicara tentang tatanan, tentang kehidupan baru dalam manusia menjalani kehidupannya, tapi dia tidak peduli kepada lingkungannya. Dia memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain yang belum tentu mau menerimanya. Di sini saya pernah bercerita di dalam sebuah konten. Pada konten sebelumnya, saya pernah bercerita, siapkah kita
apabila ada seorang ratu adil yang memimpin, tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan kelompok, dan dia tidak peduli dengan golongan. Yang dia peduli adalah panduan buku yang dia pegang. Saya pernah membuat konten seperti itu, karena keadilan pada satu sisi, menurut sudut pandang kita, belum tentu adil pada sudut pandang yang lainnya. Kebenaran pada satu sisi, sesuai sudut pandang kita, belum tentu benar pada sudut pandang yang lainnya. Menurut kita bagus, pendapat kita bagus, kelompok kita bagus, golongan kita bagus, tapi pada saat tertentu, kelompok di luar kita, kelompok di luar golongan kita, apakah dia pun setuju dengan kata bagus? Dari situ, saya pernah membuat sebuah cerita. Keadilan yang hakiki, tatanan baru yang sebenar-benarnya datang dari yang menciptakan kita, pasti akan diterima semua sisi, pasti akan diterima semua golongan, dan pasti akan diterima semua sudut pandang, dengan catatan kita mampu menggunakan akal kita tanpa dicampur pada hal-hal lainnya. Murni menggunakan akal, murni menggunakan budi, dan murni menggunakan pekerti. Jadi kesimpulannya, kalau benar terjadi muncul Satrio Piningit dan membuat sebuah tatanan baru dalam kehidupan, menurut imajinasi pemikiran saya, yang pokok utamanya adalah akhlak, etika. Dengan berpatok kepada akhlak atau etika hidup manusia, maka selebihnya adalah menggunakan akal, budi, dan pekerti. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.